நடக்க போற மரணங்களை தடுக்க முடியாது. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul, alah malesan nyebutin judulnya, nanti juga ada pertebangan komen. Om judulnya apa om? Judulnya apa? Om tulis judulnya om tulis judulnya dong om. Padahal kan udah ditulis di deskripsi, udah ditulis di thumbnail. Bodoh lah pada penasaran ini judulnya apa. Intinya sih film ini mengisahkan seorang jagoan keren berewokan yang terjebak di sebuah desa yang dikutuk oleh sihir kematian. Demi cinta sejatinya, cailah, dia pun berusaha menyelamatkan gadis desa yang pulen dan bahenol. Nggak usah pakai banyak ngomong deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah proses upacara ilmu hitam di sebuah desa gitu. Pokoknya di sana itu ada dukun botak, mayat seorang gadis kecil, dan mbak-mbak yang kayaknya kesurupan. Namun di tengah upacara sesat itu, para embek langsung pada berlarian. Dan tuh mbak-mbak pun langsung kecet-kecet. Nggak lama kemudian diperlihatkan warga desa yang langsung geruduk ke tempat upacara kematian itu. Ketika melihat di dalam, warga desa yang marah langsung menghajar dan menyeret dukun botak dan mbak-mbak yang kecet-kecet keluar. Dengan tubuh penuh darah, warga desa pun mengikat tubuh kedua orang itu di pohon keramat. Anak dari pasangan itu jelas saja meronta-ronta agar orang tuanya dibebaskan. Tapi apalah daya, warga desa yang marah ini malah membakar kedua orang itu. Di saat menjelang kematiannya, mbak-mbak dukun berujar bila warga desa akan mati semuanya di hari puskara berikutnya. Keesokan paginya, warga desa juga ingin membunuh anak dari pasangan itu. Namun kepala desa yang bernama Prasad ini tidak tega. Bagaimanapun juga tuh anak cuma anak-anak dan tidak tahu menahu soal ilmu hitam orang tuanya. Warga desa aslinya sih nggak peduli. Namun setelah dibujuk oleh si Prasad, mereka pun setuju tidak membunuh anak itu, asalkan tuh anak tidak tinggal di desa ini lagi. Karena hal itulah Prasad pun langsung membawa tuh anak ke sebuah panti asuhan yang jauh dari desa. Tahun 91, 12 tahun setelah kejadian di awal film, diperlihatkan desa Rudravanam di malam hari. Saat itu ada petani yang sedang patroli di ladangnya. Akan tetapi ketika Robert pengen bubuk di gubuknya, dia dikagetkan oleh suara burung gagak yang lebih mirip kucing sih. Karena penasaran tuh aki-aki malah mengikuti sumber suara. Dan dia pun tambah kaget pas melihat gagak membentuk formasi 443. Nggak cuman itu, tuh gagak pun langsung menyerang Robert sampai kepalanya bopeng. Anehnya setelah melihat mata tuh gagak, Robert berjalan seperti kerasukan sesuatu. Di saat yang bersamaan diperlihatkan sebuah mobil yang sedang menuju desa Rudravanam. Di mobil itu berisi lakon berewokan kita yang bernama Surya, sepupunya yang bernama Abhinav, dan emaknya Sri Sulastri. Kambing kucing, burung. Oh bang, kayak burung keblek, ngagetin aja. Perasaan om udah mulai nggak enak nih. Tapi di sini mah Surya mah bodoh amat. Dia bilang, ini cuman gagak nggak ngotak yang salah jalan gara-gara Google Maps. Nah di desa diperlihatkan persiapan festival Puskara setelah 12 tahun tidak dilakukan. Di sini semua warga desa ingin membuat festival ini menjadi meriah. Karena akan banyak orang dari luar yang akan melihat festival itu. Nggak lama kemudian diperlihatkan mbak-mbak kampung yang congean yang numpuk di kuping. Ternyata mbak-mbak yang congean itu adalah kakak sepupunya si Surya, si Parvati. Diceritakan juga emaknya si Surya ini sudah lebih dari 12 tahun nggak mudik. Dia sengaja datang karena kangen kampung dan kebetulan juga lagi ada festival Puskara. Malam harinya diperlihatkan kalau si Abhinav dan si Surya udet bareng di kandang kambing. Namun di sana tiba-tiba ada sosok ninja Konoha yang kayaknya cantik sih. Lah ninja kok yang ngebat ayam orang. Jelas aja tuh ninja pulen pun langsung dikejar-kejar orang sekampung lah. Di saat udah mau lolos, tuh ninja pun ketangkep sama si Surya. Melihat mata dan bau tuh ninja, Surya pun sadar kalau dia itu adalah seorang cewek. Surya yang gak mau ribut meminta tuh cewek melepaskan ayam malang itu dan segera pergi. Namun mbak ninja bilang kalau dia melepaskan tuh ayam, pasti tuh ayam akan mati dibelah. Kan bener tuh ninja mbak-mbak pulen. Keesokan harinya diperlihatkan belah nangka. Itu mah nggak penting. Intinya sih diperlihatkan belah keluarganya si Surya bertamu ke rumah kepala desa Prasad. Prasad juga berterima kasih karena tanah keluarga Surya selama ini dijadikan tanah ladang untuk kepentingan desa. Di sini diperkenalkan juga pelayan rumah yang bernama Rajesh dan putrinya Sudha. Tapi pas mau makan, Surya mencium aroma minyak nyong-nyong. Aroma yang mengingatkan dia dengan cewek ninja semalam. Dan tiba-tiba aja keluarlah mbak-mbak dengan udel yang tumbar kemana-mana. Wah, ini nih ninjanya keluar. Kok cantik dan pulen ternyata ya. Walah, mbak-mbak ini adalah Nandini, anak dari si Prasad.
Setelah mamam, Surya pun menanyakan, apakah kamu tuh ninja semalam yang maling ayam? Karena dicuekin, Surya pun langsung muter-muterin Nandini dan ngubet-ngubetin mukanya pakai selendang. Nah kan bener Mbak Ninja. Karena udah kepalang ketahuan, Nandini pun bilang, gara-gara lu dan keluarga lu datang, tuh ayam akhirnya harus jadi almarhum dan dijadiin rica-rica ayam. Tapi perdebatan mereka terhenti ketika Dokter Koti datang untuk memeriksa kesehatan rutin si Nandini. Ternyata Nandini ini menderita penyakit kejang. Karena hal itulah dia harus disuntik setiap minggu biar ayamnya nggak kambuh. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Robert yang tersadar di tengah entah berantah. Tapi anehnya sekujur tubuhnya udah budukan tank brundul. Ih jijai. Di lain tempat diperlihatkan Suda yang lagi indahi sama pacarnya di kandang kambing. Ternyata Suda ini lagi backstreet karena dia nggak direstui nikah sama Kumar. Intinya sih Suda mau dinikahin sama orang lain. Koplaknya yang jadi satpam percintaan mereka itu adalah si Nandini. Sialnya, pas si Nandini lagi jaga kandang, Surya dan Abinah pun malah ikutan nimbrung. Mereka yang tahu kalau ada perbuatan mesum di dalam kandang menyuruh pasangan bucin ini untuk segera keluar. Kalau enggak, mereka akan digerebek warga. Ya udah deh, mereka pun keluar. Melihat cinta tulus Suda ke Kumar, Surya pun bilang, kalau mau pacaran mending di luar desa. Kalau di sini kalian ketahuan bisa habis kalian. Yalah santai aja, nanti aneh bantuin. Aneh tinggal bilang aja Kumar teman aneh. Tapi kalau kalian mau ketemuan, Nandini juga diajak dong ya, biar aneh ada teman ngobrolnya nih. Alah modus mas. Cie, kayaknya udah timbul-timbul benih cinta nih di antara mereka. Pokoknya setiap Nandini kemana aja, Surya pasti ngikutin. Bahkan pas mandi juga diintilin. Ah bulan bener ya. Pernah juga suatu hari Kumar yang udah ngebet ini berniat mengajak nikah si Suda. Karena itu nggak mungkin terjadi, Nandini pun menyuruh Suda kawin lari aja sama si Kumar. Daripada cuman kayak gini-gini terus, nggak ada ujungnya. Nah nggak lama setelah itu diperlihatkan bila emaknya si Surya memberikan sebuah persembahan buat keponakannya si Parvati. Nah pas si Nandini mau pulang, Parvati pun bilang, biar Surya aja yang nganterin ya. Nanti kalau kamu pulang sendirian, kamu diculik genderuwo lo ya. Ketika Surya mau nganterin, Parvati yang udah tahu kalau si pupunya itu naksir berat sama si Nandini menyuruh si Surya segera mengutarakan cintanya. Kalau enggak selak keburu digondol gawok. Ya udah deh, di perjalanan Surya akhirnya mengutarakan cintanya ke Nandini yang pulen ini. Mendengar itu si Nandini malah minta diturunin dari mobil. Surya kembali mengatakan kalau dia itu paling in love sama si Nandini. Kalau Nandini nggak bisa menjawab sekarang, maka Surya akan menunggu sampai dia dan keluarganya pulang ke kota. Tolong kasih jawaban sebelum itu ya. Oke dong, oke ya. Di lain tempat, acara pembukaan festival pun udah mulai digelar. Semua orang pun terlihat bahagia bersama. Namun dari dalam hutan, terlihat Robert yang budukan berjalan memasuki desa. Jelas aja, semua orang pun langsung pada kaget lah. Nggak cuman itu, Robert yang kayaknya linglung ini malah masuk ke altar dewa. Anehnya, pas di altar dewa itu, Robert malah muntah darah dan kejat-kejat. Habis itu, entet deh. Melihat kejadian itu, pendeta tinggi Saichan merasakan ada malapetaka yang mendatangi desa mereka. Karena orang mati di depan altar dewa itu merupakan pertanda buruk. Karena bingung harus gimana, Saichan pun meminta petunjuk dari buku fatwa suci. Singkat cerita, pendeta pun langsung mencari fatwa itu. Dan benar aja, menurut buku fatwa, dewa sedang marah. Ini merupakan kutukan sihir. Untuk mencegah mara bahaya ini, 8 penjuru mata angin desa harus ditutup. Tidak ada orang yang boleh keluar dan masuk dari desa ini selama 8 hari ke depan, sampai gerhana bulan selesai. Kalau ada yang melanggar, semua warga desa pun akan mati. Nah, pengecualian untuk warga luar desa. Mereka bebas mau ikut lockdown di desa ini selama 8 hari ke depan atau meninggalkan desa ini sebelum matahari terbenam. Singkat ceritanya lagi nih, kuil desa pun langsung disegel. Benda-benda yang punya hawa jahat pun langsung dibakar. Namun di rumah, Surya pun galau parah. Lah baru juga nembak cewek bulan, belum dijawab, udah disuruh pergi. Wah apes bener. Begitu juga dengan si Nandini, dia pun galau. Tapi pas mau pergi menemui si Surya, tiba-tiba ayamnya kambuh. Dia pun mengerang kesakitan dan kejat-kejat sendiri. Bentar, ini bukan ayan sih ya. Ini mah lebih mirip kesurupan demit, cok. Bahasa ilmiahnya adalah ketindihan. Ilarnya tank dlewer, kental putih lagi. Kayak mirip apa ya? Sudahlah. Nah, karena Nandini nggak kunjung datang, ya udah deh, Surya pun berniat pergi dari kampung. Kembali lagi ke Nandini. Dokter Koti yang mencoba mengecek bilang kalau Nandini harus segera disuntik obatnya. Kalau enggak, dia akan segera bertemu Bapak di surga. Kampretnya, obat itu malah pecah semua karena jatuh tadi. Karena nggak punya pilihan lain, Koti pun menelpon asistennya untuk segera mengantar obat itu sebelum desa ditutup. Nah, pas si Surya udah melewati desa, dia melihat ada rame-rame. Ternyata ada kecelakaan. Yang sialnya lagi, yang kecelakaan itu adalah asisten Dokter Koti yang membawa obatnya si Nandini.
Mengetahui pujaan hatinya mau COD dengan malaikat maut, Surya pun menerjang badai untuk kembali ke desa. Segera tutup gerbang itu. Untungnya Surya berhasil melewati desa sebelum gerbang goib itu ditutup. Karena pengorbanan Surya itulah Nandini pun akhirnya bisa terselamatkan. Asoy. Malam harinya diperlihatkan desa yang sudah sepi parah, tapi si Suda malah kelayapan sendirian, Cok. Mbak mau kemana mbak? Aduh serem-serem gini. Ternyata si Suda itu berniat meninggalkan desa. Udah dilarang, ngeyel bener ini cewek ya. Dan bener aja, setelah sudah keluar desa, terdengar suara yang serem dari rumah kosong bekas pembantaian di awal film. Tapi sebelum lanjut, Om mau bilang terima kasih dulu nih sama yang udah ngasih super thanks dan nyawer di traktir. Dari Final Fact yang komennya ada biru-birunya. Kocak kalau Om yang cerita. Makasih lo ya, ini buat cirengnya. Tahu aja Om suka cireng yang pulen dan gendal-gendil. Dari Bintang Kecil 6192 yang komennya juga ada biru-birunya. Film romantis hilang harga dirinya kalau Om yang udah rekap. Ya gitulah, Om itu sentimen sama yang romantis-romantis. Maklum, Om jomblo sih. Dari Denong. Satu dulu aja Om, kopinya. Makasih banget kopinya Kak Denong. Muah. Nah, untuk kalian yang pengen ikutan kayak mereka dan komen kalian ditaruh di video, bisa klik link Om di bawah ini atau klik super thanks ini. So, kancut. Ternyata si Suda ini berniat kawin lari bareng si Kumar yang udah nunggu di stasiun. Sudah bilang ke Kumar, aku meninggalkan keluarga aku, melanggar larangan desa, semua demi kamu. Awas aja kalau besok-besok kamu jadi bangke, tak sentil biji dragon balmu loh. Kumar pun bilang, jangan khawatir sayang. Bangke kadang lah kok ditubruk kereta. Waduh. Anehnya ketika melihat Kumar jadi rujak bebek, Suda malah terlihat jadi linglung dan berjalan seperti kesurupan. Anehnya lagi, Suda yang kembali melewati perbatasan goib malah membuat semua api obor itu langsung padam. Dengan berjalan lunglai, Suda menuju ke dalam hutan. Ini mas serem beneran coy. Bahkan pas melihat ada sarang lebah, ini cewek malah maskeran pakai lebah-lebah itu. Ya langsung dirubung sama tawon lah ya. Keesokan paginya, Surya yang kejebak di desa akhirnya kembali ke rumahnya si Parvati. Di sini diperlihatkan Surya ngebantuin kakak sepupunya itu netesin obat congek. Ujuk-ujuk Nandini datang ke sana dengan muka yang masih pucat. Parvati jelas saja nanyain, lah, oh kambing dicuekin aneh. Udahlah daripada dijadiin kambing congek orang bucin, aneh keluar aja deh. Nah di dalam, Nandini sangat berterima kasih kepada Surya yang rela kejebak di desa itu demi menyelamatkan dirinya. Sebagai rasa terima kasih, Nandini memberikan sebuah kalung bintang warisan milik ibunya. Nandini bilang kalau kalung itu akan menjaga si Surya kapanpun dan dimanapun. Tapi di sini Nandini nggak bisa menerima cintanya si Surya karena ada alasan yang sangat rahasia. Namun si Surya mah nggak gentar, dia akan terus mengubar cintanya si Nandini sampai Nandini nyerah. Wah, tukeran iler nih. Nggak diliatin. Malam harinya diperlihatkan Parvati lagi ngajarin anaknya belajar. Namun tiba-tiba terdengar suara yang serem dari kegelapan. Bukannya masuk ke dalam rumah terus kunci tuh pintu, ini Mak kepo malah mendatangi sumber suara. Mak, Balio mak, anakmu ngenteni kae lo yo. Nah pas di dalam hutan, dia melihat ada bapak-bapak yang nangis sambil membawa arit. Pakai disenggol dong. Ternyata itu adalah Pak Suri, tukang susu kampung. Anehnya pas melihat si Parvati, Suri langsung membelah lehernya sendiri. Jelas saja si Parvati langsung teriaklah dan membuat semua orang kampung pun berdatangan. Nah di sini orang-orang kampung malah mengira kalau si Suri ini bundir karena kelilit utang pinjol yang amat banyak. Namun Saichan merasa ada yang janggal dengan kematian Suri ini. Keesokan harinya, di saat semua orang lagi pada atut karena kematian si Suri, Surya yang kangen sama si Nandini malah masuk ke kamarnya si Nandini. Nenek kepelenat itu mas, pelan-pelan dong Tapi pas mau merayu si Nandini bilang, tak bilangi pae lo ya. Ya si Surya pun langsung kabur lah. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Parvati yang kayaknya lagi kosong. Tatapan matanya seperti orang mati. Gak cuman itu, tiba-tiba dia langsung masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil jarum yang gede bener. Lah mbak, kok malah bundir di situ? Jelas ada dua kematian dalam satu hari, membuat semua orang di desa pun merasa aneh. Terutama si Surya yang tidak menyangka Parvati bisa bundir kayak gitu. Saichan pun mengatakan, ini pasti ada yang telah melanggar lockdown desa. Soalnya ini dua kematian aneh bener. Karena hal itulah, Saichan pun menyuruh warga desa mengecek semua keluarga mereka. Jangan-jangan emang ada orang yang keluar desa. Mendengar itu, Rajas pun terlihat mendelep karena dia tahu putrinya hilang entah kemana. Nggak cuman itu, Abiraju juga nanya, ini dua bangke mau diapain coy? Kalau nggak segera dikremasi, malah bisa mengundang demit. Sialnya lagi, desa kan lagi lockdown. Mereka nggak bisa ke tempat kremasi yang berada di luar desa. Karena nggak punya pilihan lain, Prasad pun menyarankan untuk melakukan kremasi di rumah kosong di awal film.
Singkat ceritanya, acara kremasi pun digelar. Nah, di saat kremasi itu, gagak yang dari tadi memantau itu tiba-tiba nyusruk dan jatuh tewas tepat di sebelah petapa suku Agori. Tahu kan suku Agori, suku kanibal India tuh loh, yang dipercaya sakti mandraguna. Suku Agori yang bernama Swami ini menyadari kalau ada yang nggak beres, bahkan dia bisa melihat dari mata batinnya. Setelah itu, Swami pun langsung mendatangi desa, dan dia pun berkata kalau desa sudah kena kutukan kematian. Kalau nggak segera diatasi, maka seluruh desa akan binasa, bahkan bisa menyerang desa yang lain. Swami juga mengatakan dia akan memberikan bantuan, tapi hal itu langsung dilarang oleh warga desa. Karena kalau Swami masuk desa, maka desa bisa kena karma. Di sini Swami pun bilang kalau segel gaib itu sudah nggak berlaku. Buktinya udah ada 4 orang yang motiar. Namun warga desa nggak percaya. Uang yang mati baru aja 2 orang kok. Bohongnya ketahuan. Ya udah deh kalau nggak mau dibantu mah. Ketika semua warga desa pulang, Koti melihat Surya yang nggak mau pulang. Surya bilang kalau ini bukan kematian biasa, ada yang aneh dan dia ingin memecahkan kasus ini. Dan benar aja, Surya pun langsung pergi menemui keluarganya si Suri dan meminta keterangan. Dari cerita keluarganya, nggak ada tuh tanda-tanda Suri pengen bundir. Singkat katanya lagi nih ya, Koti dan Surya pun menyusuri jalan yang biasanya dilewati Suri pas ngantar susu. Tapi di tengah jalan, mereka pun mencium bau bangke. Pas mereka mengecek empang lumpur, mereka menemukan sepeda milik si Suri. Tapi pas diudek-udek tuh empang nggak ketemu mayat lain. Pas si Surya ngikutin bau, dia malah menemukan mayat si Suda yang mukanya udah ambyar karena dientupin sama tawon-tawon. Jelas aja lah, hal itu langsung membuat warga desa berdatangan. Di sini Surya pun menyadari kalau yang keluar desa itu adalah si Suda karena ditemukan tiket kereta di tasnya si Suda. Nah, di sini tinggal si Kumar nih yang bisa ngasih kejelasan. Singkat cerita, Surya pengen nanya nomor teleponnya si Kumar ke Nandini, tapi pelayan bilang kalau Nona Nandini lagi sakit karena syok melihat Parvati meninggal. Karena nggak mau membuat Nandini semakin syok ketika tahu si Suda udah ikutan COD ke akhirat, Surya pun mencoba menelpon stasiun. Di sini Surya pun kaget parah ketika tahu kalau si Kumar ternyata udah ambyar cerai-berai karena ditabrak sama kereta api. Untuk memastikannya itu, Surya pun meminta Abhinav untuk mengecek ke kamar jenazah. Dan bener coy, yang mati itu adalah si Kumar. Di sini Surya pun akhirnya percaya dengan perkataannya si Swati kalau emang udah 4 orang yang mokat karena dikutuk oleh ilmu sihir. Di tempat lain diperlihatkan kalau si Saichan grepe-grepe toket sapi. Tapi dia heran karena yang keluar dari nenen sapi itu darah bukan susu. Mengetahui semua keanehan ini, Surya pun bilang ke Saichan kalau desa itu udah dikutuk karena sudah telah melewati batas desa. Di sini Surya pun menjelaskan hipotesanya. Pertama-tama si Suda keluar desa untuk kawin lari dengan si Kumar. Sialnya Kumar mokat ketabrak kereta. Melihat Kumar yang mokat, Suda kembali ke desa dan bundir di sarang tawon. Sialnya di saat itu Suri melihat Suda dan ingin menolong, tapi terlambat, Suda udah mokat duluan. Melihat Suda mokat, dia pun ikutan pengen mokat dan dilihat oleh si Parvati. Habis itu Parvati lah yang bundir. Intinya sih orang pertama yang melihat kematian orang sebelumnya pasti ikutan motiar. Kampretnya, orang yang pertama menemukan tubuh Parvati itu adalah si Nandini coy. Wah. Dan benar aja di saat itu Nandini seperti kerasukan sesuatu, berjalan menyusuri hutan sendirian. Untungnya pas Nandini mau nyemplung ke sumur, dia pun langsung ditangkap oleh si Surya. Malam harinya tubuh Nandini pun dibawa ke rumah. Untungnya sih dia masih bernapas, tapi tubuhnya meronta-ronta kayak kesurupan jin togel. Untuk menenangkan Nandini itu, Koti pun menyuntikkan obat penenang biar nih cewek nggak usil. Melihat itu, Saichan pun langsung menyuruh semua orang untuk mundur. Dia melihat kalau Nandini itu udah dikutuk oleh iblis. Saichan juga ingat tentang kutukan 12 tahun yang lalu ketika mereka membakar dukun sesat. Karena hal itulah Saichan pun meminta Prasad membawakan buku fatwa. Surya penasaran apa yang sebenarnya terjadi 12 tahun yang lalu. Kenapa semua orang takut dengan kutukan itu? Akhirnya Koti pun menceritakan kisah kelam desa itu. Jadi 12 tahun yang lalu ada pandemi yang menyerang desa itu. Banyak anak-anak yang meninggal secara misterius. Diceritakan juga bila ada satu keluarga yang beberapa tahun sebelumnya pindah ke desa. Keluarga Venkata Calapala Ceracocrah. Alah susah bener ini nama ya, bikin lidah varisas. Keluarga Pati aja deh om sebutnya. Konon katanya keluarga itu terkenal selalu menyendiri dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sekitar. Sampai suatu malam warga desa melihat Pati yang membawa tubuh gadis kecil. Merasa keluarga Pati itu melakukan ilmu hitam, warga desa pun membunuh keluarga itu dan anak mereka diasingkan di panti asuhan. Tapi setelah kejadian itu terjadilah keanehan di sekitar rumah Pati. Karena hal itulah tuh rumah disegel dan tidak ada orang yang boleh masuk selamanya. Karena penasaran, Surya yang gak punya rasa takut ini pun malah masuk bareng si Koti. Di saat yang bersamaan, Sanjay membuka buku fatwa. Dari buku itu tertulis kalau Nandini harus dimasukkan ke dalam peti mati dan dibawa ke rumah angker. Untuk memutus rantai kematian, Nandini harus dikorbankan dan dibakar hidup-hidup, disaksikan oleh seluruh warga desa. Jelas aja Prasad nggak terima dong, putri Pulan satu-satunya mau dikorbankan.
Kembali lagi ke Surya, diperlihatkan kalau tuh rumah kelihatan udah lama banget gak disentuh. Kadal babi kucing babi. Walah kucing bengek, bikin kaget aja. Nah di sana mereka pun menemukan foto keluarga Pati dan sebuah catatan ilmu hitam di sebuah buku. Intinya tuh buku menulis tentang cara menghidupkan orang yang telah mati. Di sini Surya pun sadar mungkin memang untuk desa dengan sihir jahat adalah anak dari keluarga Pati. Kembali lagi ke rumahnya si Nandini. Saat itu Prasad memohon ke semua orang, namun Abiraju yang tengil malah manas-manasin warga. Ya udah deh, hampir aja terjadi pertikaian antara yang setuju dengan pengorbanan Nandini dan yang menentang itu. Namun ketika ada orang yang mau membawa si Nandini, tuh orang pun langsung mental. Jeng jeng, jagoan kita keluar. Oh jagoan kok ya dilawan babak belur. Intinya sih dengan menggebu-gebu Surya berujar, Siapa saja yang berani menyentuh Nandini, maka dia akan mati duluan sebelum kutukan ini menyebar. Koti juga ikutan marah-marah. Dia bilang kalau si Surya ini sudah menemukan petunjuk cara agar menghilangkan kutukan. Intinya sih Surya harus keluar desa dan mencari anak keluarga Pati, karena dialah yang mengutuk desa dengan santet kematian. Warga desa jelas saja menolaklah kalau Surya keluar desa, mereka pasti akan dikutuk. Namun Saichan bilang, terserah dialah mau ngapain juga, toh sekarang segelapan penjuru juga udah nggak berguna lagi. Saichan memberikan waktu sampai gerhana bulan selesai, yaitu 8 jam dari sekarang, untuk si Surya menemukan anak dari Pati yang bernama Bhairava itu. Setelah bulan purnama, berhasil atau tidaknya si Surya, si Nandini akan dibakar. Singkat katanya, si Surya udah ready menerjang bahaya, tapi langkahnya terhenti ketika warga desa sebelah menghalau si Surya. Mereka takut kalau kutukan itu menyebar ke desa mereka, kalau si Surya keluar kampung. Tapi Surya kok ya dilarang. Demi Nandini gitu loh bos. Surya pun menerobos dengan gagah berani coy. Sialnya ada satu orang warga desa luar itu yang jatuh di atas ular kobra. Ya udah deh, dia pun langsung mokat. Dan hal itu pun dianggap kalau kutukan iblis telah menjangkiti mereka. Singkat ceritanya, Surya pun sampai di pantai asuhannya dimaksud. Tapi pantai asuhan itu sudah lama tutup. Untungnya dia berhasil menemukan mantan kepala sekolah yang mulutnya udah pengkor. Ketika mendengar nama Bhairava, tuh orang kayak ketakutan bener. Akhirnya mereka pun menjelaskan tentang Bhairava ketika dirawat di sana. Dulu itu tuh bocah kelihatannya sih sehat, tapi dia selalu menyendiri dan komat kamit mantra gitu. Berjalannya waktu, tuh anak juga nggak berubah-berubah, bahkan dia sering melakukan ritual-ritual aneh. Sampai suatu hari, para guru melihat si Rafa yang selalu pergi ke dalam hutan ketika bulan purnama. Nah, karena selalu hilang, kepala sekolah menangkap si Rafa. Tapi setelah Mbah Dukun cilik ini membaca mantra, tuh kepala sekolah pun langsung pengkor sebelah. Habis itu Rafa udah nggak pernah kelihatan lagi. Singkat cerita, yang Om males inget-ingetnya, bermodalkan informasi dari panti asuhan, Surya pun terus berjalan ke arah barat demi mencari kitab suci. Pokoknya itulah. Setelah melewati sebuah sungai, Surya pun sampai di sebuah pemukiman suku Agori. Sialnya, dia malah nginjek mainan suku Agori. Ya udah deh, Surya pun langsung dikepung sama tuh suku barbar. Namun anehnya, pas Surya mendeli, tuh suku Agori langsung mental. Untungnya ketika mau dibunuh bareng-bareng, suami pun menghentikan itu. Dia bilang kalau Surya itu bukan musuh. Nggak pakai lama, Surya pun langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Cerita itu pun langsung membuat semua suku Agori menjadi merinding. Karena kutukan model kayak gitu adalah kutukan kuno yang sangat jahat. Dari petunjuk Surya itulah, akhirnya suami bisa menemukan sebuah gua kuno yang katanya merupakan gua demit. Bener aja coy, pas masuk ke dalam gua itu, di sana penuh dengan simbol-simbol ilmu hitam. Suami yang menerawang pun mengatakan kalau di gua inilah emang bener santet kematian itu dibuat. Ketika lagi jalan-jalan di labirin gua, nggak sengaja Surya menemukan sebuah buku. Dan ternyata buku itu adalah buku fatwa yang asli. Kalau buku fatwa ini asli di sini, terus yang di kampung itu KW dong. Oh demite keluar cok. Ya semua warga desa langsung pada bubar lah. Om aja ngeri liatnya. Kembali lagi ke sarang demit. Di sini suami mencoba menerawang lebih jauh sampai tuh hidung keluar betadinnya. Sedangkan Surya menemukan fakta baru. Ternyata coy, ternyata orang yang selama ini kita cari, si Bhairava itu adalah si Kumar. Iya, Kumar yang badannya jadi rujak bebek gitu loh. Nah, dari penerawangannya si suami itu juga, dia tahu kalau si Bhairava itu sengaja mati dan rohnya menjadi perantara sihir kematian. Setiap orang yang mati, rohnya akan berpindah ke orang yang pertama melihat kematian itu. Begitu terus sampai seluruh warga desa Mothiar. Rafa juga sengaja mendekati si Suda agar si Suda ini rela dan ridho keluar desa setelah lockdown, agar rohnya si Rafa bisa masuk ke desa dengan lancar jaya. Tapi anehnya, sehebat-hebatnya dukun, kalau udah jadi demit, biasanya kutukannya akan melemah. Tapi ini kok nggak ada perubahan ya? Berarti ada sosok di dalam desa yang selama ini bekerja sama dengan si Rafa. Dia jugalah yang kemungkinan menukar buku fatwa dengan buku fatwa yang sesat ini. Wah, Om curiganya sih si petapa Saichan nih. Kayaknya sih dia yang paling mencurigakan. Tapi ambulah.
Di saat yang bersamaan, diperlihatkan gerhana bulan mulai terjadi. Karena Surya nggak kunjung datang, Sai-chan pun menyuruh semua warga desa untuk gas ke rumah angker buat membakar si Nandini. Nggak lama kemudian, diperlihatkan si Surya dan si suami bergegas kembali ke desa. Tapi sialnya, mobil mereka malah harus terguling-guling. Ternyata warga desa sebelah telah mengepung mereka. Ya udah deh, gelut khas film India nggak ngotak pun terjadi. Seorang diri melawan satu kampung. Power Rangers aja gelutnya 5 lawan 1 monster kok. Ini film India, 1 orang lawannya sekampung. Menang lagi. Oh, realistis sekali. Nah, di altar kurban diperlihatkan warga desa saling meneteskan darah mereka untuk upacara sesaat itu. Singkat cerita, setelah melahin satu kampung, Surya dan suami pun sampai di desa. Dia bilang ke Sai-chan kalau buku fatwa itu palsu. Ini yang asli. Lah kok dijatuhin? Alah dalah, semua orang kok matanya udah pada katarak semua ya. Ternyata mereka kena sihir coy, karena telah meneteskan darah mereka tadi itu. Suami juga bilang kalau sihir itu terlalu kuat di luar kuasanya. Lihat aja noh, besi linggis saja langsung lotong. Intinya sih, di sekitar Nandini ada penghalang goib. Kalau Surya menerobos, Surya akan langsung jadi abu. Satu-satunya cara adalah menemukan sosok misterius yang mengendalikan roh Bhairava. Di sini Surya pun menelaah dengan seksama, dan dia pun menyadari satu-satunya orang yang nggak ada di sana itu adalah si Prasad. Nggak pakai lama, Surya pun langsung mencari Prasad di rumahnya. Sedangkan suami standby di altar demit. Sialnya, pas gerhana bulan penuh terjadi, tuh peti mati malah gerak-gerak sendiri. Nggak cuma itu bleh, Nandini pun juga keluar dengan mode demit. Mbak, nggak usah terbang-terbang lah, bikin om merinding tahu. Di lain tempat di rumahnya si Prasad, Surya menemukan sebuah ruangan rahasia. Anehnya di ruangan itu penuh dengan simbol-simbol demit. Nah, pas melihat sebuah foto lama keluarganya si Pati, Surya langsung menyadari sesuatu. Lah kok gembeng mas? Ngopo ya mas? Kalau ada masalah jojo nangis gitu loh mas. Cowok nangis. Di saat Surya lagi mewek, demit di tubuh Nandini malah gelut dengan si suami. Pokoknya epic lah. Nah, pas si Surya mau cabut, dia melihat si Prasad yang lagi guling-guling. Surya pun nanya, ada berapa keluarga si Pati? Akhirnya Surya pun menceritakan yang sebenarnya. Dulu 8 hari setelah kematian keluarga Pati, diadakan acara penyegelan rumah. Namun di sana Prasad melihat ada yang sliver. Ternyata keluarga Pati memiliki 1 orang putri lagi. Mengetahui itu anak pasti akan dibunuh atau diasingkan seperti kakaknya, Prasad membawa tuh anak secara diam-diam dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Prasad juga mengganti nama anak itu menjadi Nandini. Oh alah, Nandini itu anaknya si dukun toh ya. Karena cerita itu, Surya pun akhirnya menyadari kalau selama ini yang mengendalikan kutukan desa itu adalah si Nandini. Nandini juga lah yang mengganti buku fatwa agar semua orang di desa bisa digiring ke rumah angker untuk dibunuh berjamaah. Semua itu dia lakukan untuk balas dendam kematian orang tuanya. Kerennya lagi, ada burung api yang langsung membakar pohon demit. Anehnya, orang-orang kampung malah pada berjalan menuju pohon yang terbakar, seolah-olah mereka mau mandi api di pohon itu. Ketika Surya melihat itu, dengan gak ngotaknya, dia pun bisa menarik akar pohon beringin dengan sekali tarik. Tapi tetap aja sih, orang-orang katarak itu pun tetap berjalan ke arah pohon api. Karena bingung harus gimana lagi, Surya pun mencoba berbicara dengan si Nandini. Di sini Nandini pun menceritakan betapa dendamnya dirinya kepada seluruh warga desa. Dulu itu mereka hidup dengan bahagia, adem ayem, makmur, loh jinawi. Ibunya yang mengidap kelumpuhan menolak pengobatan dokter. Karena hal itulah ayahnya mempelajari ilmu kuno pengobatan. Bertahun-tahun ayahnya mempelajari ilmu itu. Sampai suatu waktu dia berhasil menciptakan ilmu yang bisa membuat orang panjang umur. Masih ingat kan kalung bintang? Ternyata di kalung itu tersimpan ilmu penyembuhan dan tolak bala. Namun di saat udah berhasil itu, wabah kematian tiba-tiba muncul di desa yang menyebabkan banyak anak-anak modar. Pati yang merasa ingin membantu mencoba mempraktekkan ilmunya itu. Dia itu merasa bisa menghidupkan orang yang baru saja meninggal. Itulah kenapa dia membawa jasad bocil ke rumahnya untuk Edo Tensei. Sialnya, warga desa yang lagi marah karena banyak orang yang mati mengira kalau keluarga Patilah yang membunuh anak-anak mereka. Setelah itu, kalian udah pada tahu. Untungnya di saat itu, Nandini kambuh ayahnya sehingga warga kampung pun tidak mengetahui keberadaannya. Setelah diangkat anak oleh si Prasad, Nandini pun masih marah dengan perlakuan warga kampung. Yang lebih bangkainya lagi, Bhairava yang kabur dari pantai asuhan malah bertemu dengan si Nandini. Ya udah deh, klop, anak demit ketemu anak setan. Mereka pun sepakat akan membalas dendam kematian orang tua mereka. Di sana Surya pun berkata, kalau emang orang tua Nandini ingin berbuat baik, kenapa sekarang Nandini malah ingin membantai semua orang? Emang sih warga desa itu salah, tapi apakah mereka semua itu harus mati juga? Tapi di sini Nandini yang kerasukan Bhairava ini emang daplek sih ya.
Surya pun bilang, kalau kamu emang mau membunuh semua orang, kenapa aku gak ikutan dibunuh? Itu karena kamu mencintaiku kan? Iya kan? Kamu cinta aku kan? Aduh, pedenya ini mas-mas brewokan ya. Nah kan demitnya malah keluar. Tapi pas rohnya si Bayi Rafa ingin menyerang, kalung pemberian Nandini berhasil memantulkan hal itu. Di sini akhirnya Surya menyadari kalau Nandini emang mencintai dirinya. Kalau enggak, ngapain si Nandini memberikan kalung keramat itu? Cie, naksir aku ya. Sialnya, Nandini masih saja menyelak dan menuntun orang-orang kampung ke api neraka. Karena udah bingung harus gimana lagi, Surya pun langsung mengambil pisau dan ngenjus perutnya sendiri. Kok berhasil? Si Nandini yang melihat Surya perutnya bopeng langsung keluar dari lingkaran demit. Alah, kalau emang cinta nggak usah ditahan-tahan, ngapa mbak pakai gengsi-gengsian? Namun di sini Nandini tetap aja bilang, satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan kematianku. Bisakah kau melakukan itu atas nama cinta? Hah? Bisa nggak? Lah, Kumar malah keluar lagi. Oh, enak-enaknya pelukan kok ya. Namun, walaupun sangat berat di hati, Surya pun akhirnya menikam si Nandini. Hal itu membuat kutukan jahat keluar dari tubuhnya si Nandini, dan semua warga pun selamat. Di akhir ajalnya, Nandini bilang kalau dia tuh sangat mencintai si Surya. Begitu juga dengan si Surya. Pokoknya saling cinta-cintaan deh. Dan mereka pun tukeran iler untuk terakhir kalinya. Sedih. Habis itu, Nandini pun meninggoy dengan epik. Keesokan harinya, Surya pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Karena kesalahan 12 tahun yang lalu, mereka semua pun hampir COD dengan malaikat maut. Karena udah mengetahui kesalahan mereka, warga desa pun meminta maaf dan memberikan penghormatan untuk keluarganya si Pati. Dan filmnya pun berakhir. Bentar ada yang nyambil dikit. Anehnya, pas si Surya ngelus-ngelus kalungnya itu, tiba-tiba dia kayak kerasukan sesuatu dan matanya berubah jadi biru. Tamat. Udah gitu aja. Gimana film ini? Sepanjang benar om cuap-cuapnya ya, sampai kering nih kerongkongan. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Berbox pamit dulu dan bismillahirrahmanirrahim.